Hai Kaki. Hai Kaki. Udah. Udah Kak. Sini. Dari mana? Maju dikit kan jalan. Sini samping. Langsung aja maju bagaimana persidangan tadi ya? Ya tadi ya sudah dipanggil ya penggugat dan penggugat tadi penggugat juga tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tetapi dari tergugat kan yang mengajukan eksepsi, tetapi saat ditanya oleh hakim dari bukti-bukti eksepsi belum siap dari tergugat. Jadi kami dari penggugat pun juga belum bisa membantah dari eksepsi dari tergugat. Jadinya ya walaupun kita sudah siap bukti sudah kita serahkan kepada hakim, tapi tergugat ini kan yang mendalilkan eksepsi bahwa eksepsi kompetensi relatif bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang. Tetapi saat ditanya sama hakim bukti-buktinya mana gitu, ternyata belum siap lah dari tergugat mengajukan bukti eksepsi terhadap tidak patutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyidangkan gugatan perceraian ini. Seperti itu kira-kira. Jadi menghadirkan ibu dari hakim juga mungkin seperti apa nih Kak? Siapanya sudah bagus. Kalau tadi kita juga sudah siap juga kalau misalnya tadi langsung dilanjut pada bukti-bukti saksi, kita sudah menyertakan 2 saksi juga tadi dari ibunya penggugat gitu, dan ada saksi lainnya. Tapi karena dari hakim menanyakan karena tergugat melakukan eksepsi atau bantahan terhadap kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat, saat ditanyakan bukti-buktinya belum siap. Jadi pun kita belum bisa menyanggah. Akhirnya ditunda sampai tanggal 2 Oktober ya. Gitu. Kecewa nggak sih? Maksudnya ini kan jadi makin lama ya dan larut dari pihak mereka seperti apa? Iya sih, hari ini kan kita udah siap ya dengan semuanya, udah bawa saksi apa segala macam dan segala bukti. Ya jadi ya makin lama aja. Tapi mungkin kan saksi yang dipilih dari Ibu Agung, berarti Ibu sendiri tahu semuanya soal hubungan rumah tangga Hakim dengan Edward. Tahu lah, ada beberapa yang dia tahu. Selain Ibu mungkin ada yang saksi siapa lagi? juga di persidangan saksi ke depan. Ya dia sebagai kayak salah satu bukti aja yang sudah ada di dalam gugatan. Saksi satu lagi siapa? Selain Ibu mau menghadirkan siapa lagi Kak selanjutnya? Ada deh yang lain pokoknya. Siapa nama sendiri yang tadinya harusnya hari ini jadi saksi itu terus akhirnya ditunda seperti apa tadi pendapatnya? Kecewa atau bagaimana? Mungkin ya, lumayan ya. Ya kita juga ada. Ya mau gimana lagi? Kita udah siap lah terhadap 2 saksi untuk dihadirkan, tetapi dari tergugat belum siap mengenai eksepsi. Ya hakim menurut hukum acara ya akhirnya menunda. Bang, ini kan didatangkan juga dari Ibu Kim nih Bang ya, mungkin ada atau seperti apa Bang, sehingga turun langsung gitu. Kalau mengenai KDRT itu kan kemarin saya lihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara ya, kawan-kawan sudah bisa membacanya sendiri kan. Ya itu ya memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly ya pada tahun 2021. Dugaan itu dilakukan di depan Ibu sendiri atau seperti apa? Kalau itu saya belum bisa jawab. Ya tentunya dari Kapolsek Pondok Aren kemarin kan sudah memberikan pembenaran ya. Hakim ini namanya Kakim tahu cerita rumah tangga Kakim dari melihat sendiri atau menurut cerita Kakim ke Mama? Ada yang dia melihat, ada yang dari cerita sih. Mungkin alasan KDRT-nya mungkin jadi alasan untuk mengambil sebenarnya. Gimana?
tindak KDRT ini menjadi salah satu alasan menggugat atau ada alasan lain? Ya, Ya ada, ya salah satu alasan dari beberapa yang lain lah ya. Kalau boleh tahu KDRT ini sudah dilakukan berapa lama Kak Kim? Gimana? KDRT ini sudah dilakukan dari sejak tahun berapa dan berapa lama? Nggak usah diomongin ya. ya pokoknya kami juga tadi sudah siap ya. Dari video pun kita sudah upload, sudah memberikan kepada majelis hakim, dan dari bukti-bukti surat juga kita sudah siap. Sebetulnya kita juga udah siap juga kan, tadi membawa 2 saksi juga, tetapi apa daya dari tergugat juga kan sudah melakukan eksepsi, dan tadi majelis hakim meminta bukti eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang, tapi saat ditanyakan belum siap gitu. Jadinya hakim memutuskan untuk menunda dalam agenda eksepsi untuk pada tanggal 2 Oktober nanti. Yang untuk perihal mobil sendiri yang diberikan sama Jam itu apa sih, seperti apa sih? Alhamdulillah sangat membantu banget karena anak-anak jadi ngapa-ngapain gampang kan, jadi mereka udah bisa banyak aktivitas seperti les-les gitu. Terus tahun depan udah mau coba mulai sekolah, jadi semua lebih gampang gitu karena aku pergi kerja, jadi yang di rumah kan mama sama anak-anak, mama yang ngurusin anak-anak kan, jadi lebih menggampangkan supaya mamaku juga nggak ribet gitu loh membawa anak-anakku kanan ke kiri gitu, jadi aman. Respon anak-anak juga perihal ngasih mobil ke Hakim, tapi katanya tidak menafkahi dari keluarga si yang memberi mobil tersebut. Itu gimana pendapatnya? Gimana? Kalau itu kayak di luar jalur ya. Tapi maksudnya Hakim sendiri kan misalnya dapat hadiah itu, tapi ada berita yang kurang enak gitu mengenai diberikan mobil sama John, tapi pihak John sendiri tidak menafkahi keluarganya gitu. Oh ada ini, ada berita kayak gitu. Ya ngapain? Kan bukan tanggung jawab dia. Dia udah baik banget, udah ngebantu kita. Kan tanggung jawab aku sebagai ibunya untuk menafkahi anak-anakku sekarang udah jadi tanggung jawab aku dong, orang bapaknya tanggung jawab. Jadi ya aku alhamdulillah aku sendiri bisa sampai sekarang aku masih kerja, alhamdulillah masih dikasih rezeki lah ya sama Allah. Jadi aman-aman aja ya, kenapa harus dipermasalahkan? Orang dia udah ngebantu banget, kan tanggung jawab dia kok. Hakim, ini kan udah dikasih mobil sama John ya, itu kira-kira masih mau melanjutkan kasusnya di Polres Jaksel nggak itu yang untuk penggelapan mobil? Kalau dalam hal di laporan pidana di Polres Jaksel ini kan dari penggugat dan tergugat sudah dipanggil, sudah memberikan keterangannya. Ya kita karena sudah melaporkan di Polres Jakarta Selatan, infonya Polres Jakarta Selatan akan memeriksa ahli pidana. Ya kita sebagai pelapor dan juga tentunya dari terlapor juga akan menunggu, karena kan ahli ini memang ahli independen dari Polres Jakarta Selatan. Ya kita menunggu juga hasilnya bagaimana dan apakah sudah diperiksa atau belum, karena kita belum mendapat kabar juga lanjutan seperti itu. Tapi Kim sendiri sekarang jadi makin rajin kejar setoran gitu ya untuk anak-anak. Seperti apa sih? Jadi makin jadwalnya padat banget bagaimana? Lumayan. Tapi di sela-sela jadwal kerjaan biasanya kalau misalkan kayak hari ini kan emang lagi ada kerjaan kan, emang cuma buat sidang doang. Dan akhirnya sidangnya pun juga cepat selesainya. Jadi setelah ini mau bawa anak-anak jalan gitu, karena mereka lagi nggak ada les kan. Bisa ngajakin mereka makan. Udah promise juga dari kemarin sama mereka, besok mama mau ngajakin makan ya. Gitu. Terus di sela-sela syuting di tengah-tengah kalau lagi ada break, aku spend time sama mereka gitu aja sih. Ada rencana lain nggak sih setelah sekarang kan udah punya mobil nih? Ada sesuatu yang untuk anak-anak lagi nggak sih ke depannya? Maksudnya apanya nih? Rencananya? Rencana mamaku mau bawa ke taman safari. Ya yang kayak gitu-gitu lah, membawa jalan-jalan yang agak jauh gitu, biar make memories aja sama mereka.
Kak Kim, ini mau tanya soal pertanyaan netizen. Ini kan banyak yang katanya John LBF ngasih satu mobil tapi dengan syarat Kak Kim harus jadi brand ambassador perusahaannya dia gitu. Tapi setelah Kak Kim nggak jadi brand ambassador, apakah mobil itu akan ditarik atau tetap jadi milik Kak Kim gitu? Enggak sih. Enggak ya? Sih. Berarti udah Iya, sepenuhnya milik. Emang kita mau meneruskan ada kerjasama sih, aku sama Bang John, kita udah ngobrolin juga gitu loh. Jadi emang apa ya, dikasihnya juga bukan secara cuma kayak cuma gratis gitu doang sih, enggak gitu. Jadi emang ada quid pro quo-nya lah ya, antara aku dan Bang John. Jadi, Bikin skincare baru, mau ada rencana iya. juga. Oh, parfum Berarti ya, terjun parfum. ke bisnis ya. Iya, jadi pokoknya iya. Mungkin budgetnya seperti apa sih untuk pendidikan anak-anak, Kak? Nggak usah diomongin lah kalau budget, tapi tau lah kalau sekarang banyak belum punya anak ya. Udah tau lah sekarang, zaman sekarang seberapa mahalnya anak-anak sekolah, dan aku ada 2 anaknya dan umurnya deketan, jadi lumayan pusing lah ya. Ariel. Kak Kim, terakhir dong, Kak Edward sama anak-anak sekarang gimana? Udah sempat Hubungannya? reach out gitu nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi belum ketemu ya? Tadi katanya ini yang sempat coba reach out ya. Iya, faktanya Enggak. kan kamu juga udah memberikan waktu itu ini kan apa untuk menghubungi anak. Iya, aku sempat coba telepon dia kan, karena anak-anak emang pengen telepon kan. Mama, ayo coba telepon papa. Ya oke, nih. Nah, mau coba teleponnya. Tadi angkat. Ya udah, emang udah ganti nomor kayaknya. Anak-anak sendiri kecewa nggak sih dengan kejadian itu, Kak? Ada sih. Cuman kan harus kita alihin ke pembicaraan yang lain. Dia mau ngapain, ayo kita ngapain. Totalnya berapa lama berarti udah berhubungan sama anak? Udah beberapa bulan. Terus Kak Kim jelasinnya gimana, Kak, kalau pas lagi papanya nggak ngerespon? Aku udah sempat ngejelasin sebulanan yang lalu, ini kayaknya emang harus dijelaskan ke mereka deh. Mama papa udah nggak bareng lagi, kita udah nggak bersama lagi. Kita sudah tidak saling mencintai seperti dulu. Tapi no matter what, mama dan papa akan selalu sayang sama kalian. Whatever happens, kita akan selalu, we will always love you. Dan mama dan papa udah nggak bersama lagi itu bukan karena kalian, bukan salahnya kalian, karena itu harus dijelasin. Respons mereka gimana, Kak? Mereka masih ngangguk-ngangguk gitu loh. Ya semoga seenggaknya sebagian dari apa yang aku coba sampaikan itu udah mereka ngerti sedikit gitu. Tapi ya harus dijelaskan lagi pasti ke depannya. Seenggaknya mereka nggak begitu nyariin, mereka nggak mikir kok papa mana ya, kok nggak nyariin aku lagi, kok nggak datengin aku lagi. Jadi harus dijelaskan sedikit kenapa ya aku dan bapaknya udah nggak bersama lagi. Lanjutan sidangnya apa aja? Rencananya 2 Oktober ya, itu ini ya, pembuktian eksepsi dari tergugat, dia kan yang mengajukan eksepsi.